Hey guys, welcome to Daily Update. Yap, akhirnya gue balik lagi memberikan informasi menarik terkait dengan superhero, film action, dan berbagai film favorit kalian setiap harinya. Maaf banget kita nggak update cukup lama ya, sekitar 1 bulan karena liburan panjang ya kan. Dan sekarang gue siap lagi memberikan informasi menarik. So pastikan buat teman-teman yang mungkin berniat pengen ninggalin daily screen, jangan dulu karena ada banyak sekali informasi menarik terkait dengan superhero. Apalagi bulan depan kan Deadpool and Wolverine, udah itu banyak banget hal-hal menarik yang bakal kita kulik. Tapi di video kali ini kita langsung nyebrang ke universe berbeda, yaitu dari DC Universe. James Gunn lewat sosial medianya baru saja mengupload first look dari Superman versi DC Universe atau versi David Corenswet lengkap dengan kostumnya. Silahkan kalian lihat di layar sebelah, dan inilah dia penampakan dari Superman versi David Corenswet. Wow, akhirnya ke-reveal juga gitu. Yang paling menarik, ini banyak sekali gonjang-ganjing di luar sana terkait dengan first look dari Superman ini. Terutama banyak yang gagal fokus dengan kerutan-kerutan yang di bagian kostumnya ini gitu ya. Jadi kayak, wah itu kegedean bang, wah itu kok kayak gitu lo gitu ya. Kalau dibandingkan sama versi Henry Cavill kan kita tahu sendiri bulking, bentuk suitnya itu benar-benar mengikuti lekukan badannya gitu ya. Tapi versi David Corenswet lebih realistis, lebih kayak apa ya, kalau lebih kayak pakai jaket motor-motor kalian gitu ya, lebih kayak gitu ya. Jadi makanya wajar teman-teman fans dari Superman juga yang sedikit mempermasalahkan kok kayak gini gitu ya. Tapi tunggu dulu, jangan marah dulu, karena setelah gue perhatikan beberapa komenan juga beberapa pendapat para ahli di luar sana, banyak mengatakan bahwa ini belum melalui proses editing, CGI dan sebagainya. Karena kalau kalian lihat ini fotografernya langsung nge-shoot dan juga ngambil gambar di lokasi syutingnya. Kalau kalian perhatikan di sini kan di belakang ada kayak laser gitu kan, yang kayak aneh gitu. Nanti kita bahas gitu ya. Nah, dari sinar laser ini kalian bisa lihat di bagian bawah itu pantulan cahayanya itu mustahil kalau ini cuma green screen. Ini bukan green screen. Ini lebih ke teknik studio yang masa kini, dimana ada layar gede gitu, gue lupa namanya gitu, tapi layar gede, dan itu lebih realistis, dan jadi nggak usah pusing-pusing ngedit-ngedit lagi di studio gitu, lebih langsung sat-set langsung jadi filmnya gitu. Jadi sekaligus ini mengonfirmasi bahwa foto ini buat teman-teman yang marah-marah gitu ya, kenapa sunya kayak gini, belum editing, santai gitu kan. Apalagi kita belum juga melihat video-video beredar terkait dengan BTS-nya gimana gitu ya. Jadi gue yakin bahwa ke depan suitnya ini lebih ramping lah, nggak banyak kerut-kerutnya tuh ya. Walaupun ini kerut-kerut nantinya ketika filmnya dirilis, jelas ini mengacu ke kostum dari New 52 yang merupakan perombakan besar dari DC di tahun 2011. Di kala itu kan di tahun 90-an, 80-an itu benar-benar tenar bagaimana gaya komik-komik klasik gitu. Barulah di tahun 2011 hadirnya namanya sistem New 52, di mana banyak komik-komik yang dirubah judulnya, gayanya, termasuk juga di sini Superman berdampak, di mana kalian bisa lihat langsung David Corenswet menggunakan perubahan Superman di New 52 dengan menonjolkan kerah di bagian suitnya. Kalau di versi Henry Cavill, di versi-versi yang lainnya itu kan belum banyak kerah, belum ada kerah. Baru kali ini kita melihat Superman menggunakan kerah. Kalau di New 52 sendiri ini lebih mensimbolkan bahwa Superman ini agak sulit dijangkau gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa David Corenswet juga menggunakan kerah, dan ini menyimbolkan bahwa era baru dari DC Universe mengcopy apa yang dilakukan oleh DC Comics di era tahun 2011. Jadi gue seneng banget sih perubahan-perubahan kayak gini, terutama juga dengan logo dari Superman-nya mirip-mirip kayak Kingdom Come. Tapi kan kalau Kingdom Come kan latar belakangnya bukan kuning kayak gini, tapi lebih ke hitam gitu ya. Tapi gue seneng banget dengan kesimpelannya gitu, minimalis tapi gue suka. Nah, terkait dengan sepatu boot, ini benar-benar semua realistis. Nggak kayak Superman zaman-zaman dulu, bahkan sampai era Henry Cavill itu kan lebih ke superhero banget gitu ya. Lebih modern banget gitu. Sedangkan untuk Superman, entah mereka karena James Gunn membentuknya dari awal lagi, harus membentuk kostum yang sedikit berbeda lah. Nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung modern. Dan gue setuju banget kayak gitu. Dan akhirnya mereka membuat kostum kayak gini. Dan mungkin nanti diperlihatkan kostumnya ini didapatkan dari mana gitu, bukan dari gunung es itu gitu. Mungkin ada beberapa teknologi-teknologi yang dibuat
oleh orang-orang tertentu gitu. Jadi kita masih jauh banget. Jadi buat teman-teman yang marah-marah, apaan ini kok kostumnya kayak gini, sabar, sabar dulu karena ini belum final. Apalagi ada beberapa orang-orang dalam dari DC bilang bahwa ini itu belum dilakukan proses editing. Selain bagian kera, bagian selepet-selepetan ini yang di ketiak ini, dan gue juga gagal fokus dengan celana dalamnya. Dan ya akhirnya terbukti, terjawab langsung beberapa teori-teori menarik kita bahwa Superman kali ini kembali ke gaya klasik, di mana cawet atau celana dalamnya di luar. Apalagi ditambah dengan aksesoris ikat pinggang yang warna keemasan tuh benar-benar mencondongkan dengan Superman versi klasik, dan gue seneng banget sih. Tapi memang kalau di compare dengan era modern ya memang kita agak belum terbiasa gitu. Aduh, kok ada superhero yang celananya di luar gitu. Tapi kalau balik lagi di era-era keemasan komik 80-an, 40-an zaman dulu itu ya, itu memang Superman itu menjadi kayak role model dalam superhero. Jadi ada banyak sekali superhero yang celana dalamnya di luar gitu. Barulah di era modern 2000-an itu akhirnya banyak sekali yang mengubah kostum mereka jadi celana dalam di dalam gitu, celana dalam ya di dalam gitu. Nah sekarang mereka membuat role model baru, jadi gue seneng banget bahwa James Gunn memberikan sebuah mode baru dan tantangan baru jelasnya, karena memang project Superman ini buat James Gunn dan juga teman-teman itu benar-benar dipertaruhkan. Jangan kayak, sorry maaf ini membandingkan Zack Snyder dengan Rebel Moon-nya. Tadinya gue bener-bener berharap tuh film keren, tapi ternyata ya kayak gitu. Gue jangan banget bahwa nanti Superman juga kayak gitu. Tapi lagi-lagi kalau melihat sepak terjang dari James Gunn sebagai sutradara, dari apa yang dilakukannya terakhir di Marvel dengan Guardians of the Galaxy Volume 3-nya, the best parah. Apalagi dengan Peacemaker-nya, dengan Suicide Squad-nya, nggak usah diragukan lagi. Apalagi dengan gaya-gaya banyolannya nggak berlebihan tapi tepat. Itu gue yakin bahwa film ini setidaknya memberikan nafas segar untuk DC. Bukan mungkin yang nggak yang sukses-sukses besar banget, tapi jelas ini adalah langkah awal. Apalagi dengan David Corenswet yang tadinya kurus, ceking gitu ya. Tiba-tiba dia bulking, dia melatih ototnya, nge-gym, dan akhirnya inilah yang kita lihat. Gue seneng banget dengan perubahan dari David Corenswet gitu ya. Selain itu juga, gue langsung, kalau kita membahas tentang kerutan yang ada di lengannya ini, itu mengingatkan gue dengan kostum dari Superman versi Kingdom Come, yang banyak kerutannya itu lebih realistis. Memang ini bukan versi Kingdom Come ya, tapi menurut gue mereka lebih condong ke sana gitu, dimana James Gunn lebih pengen ngelihat bahwa si David Corenswet sebagai Kal-El ini baru menjajaki dunia superhero. Jadi wajar banget bahwa kostumnya tuh mungkin dibuat sendiri lah, mungkin kostumnya entah dibuat di mana, jadi lebih realistis dibandingkan tiba-tiba cuman buka peng langsung jadi gitu. Karena selama ini beruntunglah kalian para fans Superman, karena kita diperlihatkan dia pakai kostum di dalam apartemennya gitu. Kal-El lagi pakai sepatu boot gitu ya, nggak tahu nih mereknya AT atau gimana gitu, nggak jelas gitu. Tapi yang jelas adalah jarang banget kita ngeliat Superman ganti pakaian. Cuman pas lagi kejadian tiba-tiba buka pakaian, terus entah tuh kemeja sama celana dasar entah kemana, kayak pantofelnya entah kemana gitu ya. Mungkin orang yang sering pergi belanja ke Matahari atau ke Uniqlo dan sebagainya, mungkin si Kal-El ini, karena setiap dia beraksi selalu ngebuang pakaiannya gitu. Jadi wah, kita lihat aja gitu. Dan yang selanjutnya ada banyak sekali sebenarnya Easter egg yang diberikan, dan juga beberapa hal yang sengaja dibikin dari kostumnya ini, termasuk juga ada kayak bekas-bekas kayak kebakaran di bagian tubuhnya si Superman ini. Itu menandakan bahwa dia sedang bertempur gitu ya. Kemudian juga ada banyak sekali kayak cape ataupun jubahnya itu juga lebih merahnya itu lebih gelap dibandingkan versi Henry Cavill gitu. Jadi lebih menarik, ada banyak sekali hal yang berusaha disampaikan di sini, termasuk juga dengan raut wajah dari si Kal-El ini juga menandakan bahwa dia kayak bebannya nih, dia kan masih muda nih, tiba-tiba dia harus melindungi bumi. Itu dari wajah murung-murung ini menandakan bahwa dia kayak sebenarnya males, tapi kalau bukan dia siapa lagi gitu. Itu benar-benar mewakili banget dari wajah murungnya. Kemudian juga dengan tampilan rambutnya masih ikal kayak gini, Superman tuh harus ikal gitu. Kurang ininya aja, kayak kurang editan rambutnya aja yang agak melingkar-melingkar. Itu kan gue suka banget dengan kayak gitu ya. Kemudian juga yang paling penting kita bahas adalah di luar jendela dari apartemen si Kal-El ini, guys. Nggak mungkin dong di sini si James Gunn bilang bahwa itu orang lagi main balon, lagi main laser-laseran. Pasti ada maksud tertentu mereka menampilkan beberapa kejadian menarik di belakangnya. Jujur, pertama kali ngelihat first look ini, gue justru salah fokusnya sama
yang di belakangnya gitu. Apaan itu gitu? Kok ada bola-bola yang di kayak gitu, kayak es buah gitu, kayak marjan gitu. Jadi gue penasaran banget. Nah, tapi tenang, setelah gue beberapa riset dan juga ngeliat, jelas gue menyetujui bahwa teori ini tuh adalah pertempuran yang sangat sengit di Metropolis. Tentunya ini entah perbuatan siapa, tentu saja ada ikut andil dari Lex Luthor, juga beberapa karakter-karakter yang hadir kayak The Engineer, kemudian juga termasuk big villain dari Superman ini gue curiga adalah Brainiac, Brain Maniac. Dimana Brain Maniac ini adalah musuh bebuyutan dari Superman dari era ke era, dimana dia ini adalah kolektor alam semesta bisa dibilang. Karena kalau dia tertarik sama Jakarta misalnya, itu dikecilin sama dia, dijadikan kecil sama kayak di teknologi dari Hank Pym yang kalau di Marvel, dimasukkan dalam toples. Jadi ada banyak sekali beberapa galaksi-galaksi yang dikecilin, termasuk di alam semesta juga. Dia mengarungi alam semesta, mencari hal-hal menarik yang dia yakini itu berguna untuk dia ke depannya, sehingga termasuk juga dengan Krypton. Itu kan ibu kota dari Krypton itu juga dikecilin sama Brainiac, dan itu kan akhirnya membuat Krypton ini hancur lebur juga kan akhirnya. Nah, setelah itu giliran dia pengen mengecilin bumi gitu, tiba-tiba ada Kal-El ini. Akhirnya itulah tektokan berantem di setiap universe alternatif juga. Brainiac itu selalu menjadi musuh bebuyutan bagi Superman. Nah, gue curiga adalah James Gunn ini sedang memperkenalkan Brainiac sebagai big villain. Kalau di Infinity Saga tuh mirip kayak Thanos, jadi Brainiac ini kayaknya juga bakal menjadi big villain yang dari saga 10 tahunan dari DC Universe ini. Jadi gue curiganya kayak gitu ya, karena memang di film Superman Legacy ini, film Superman ini, yang pertama itu tentu saja villain utamanya, iya tentu saja ada Lex Luthor gitu. Tapi nggak mungkin, Lex Luthor kan manusia biasa, nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba bisa mengalahkan si Superman. Jelas ada trigger ataupun orang yang membantu. Kita tahu sendiri bahwa Lex Luthor itu kan dia bisa bekerja sama ke siapa saja asal menguntungkan dirinya, karena overthinkingnya dia kepada si sosok Superman ini. Bagaimana kalau suatu saat si Kal-El ini tiba-tiba jadi jahat, siapa yang bakal ngalangin si Superman ini guys. Jadi Lex Luthor mengambil bagian dengan kekayaan teknologi yang dimilikinya untuk bekerjasama ke siapapun untuk mengalahkan si Superman ini, setidaknya menciderai lah, untuk membuat ketakutan terhadap Superman ini hilang gitu ya. Nah, ngomongin Lex Luthor, di bagian belakang kota Metropolis ini kita melihat ada gedung yang sangat tinggi, yang paling tinggi di antara lain. Dari bentuk hanya ini, kalau kita bandingkan dengan di dalam komiknya, jelas itu adalah Lex Corp atau towernya milik si Lex Luthor guys. Jadi menarik banget gitu ya. Termasuk juga di bagian bawah ada kayak hitam-hitam kecil, buletan. Gue yakin itu adalah Daily Planet, di mana tempat Kal-El ini bekerja. Jadi Daily Planet dan juga Lex Corp itu kan deketan. Jadi bisa jadi itu terjadinya di dekat Lex Corp, dan itu juga menandakan bahwa Lex Luthor berkaitan dengan chaos yang terjadi di belakang foto ini guys. Jadi gue penasaran banget bagaimana kerjasama antara Lex Luthor, mungkin juga ada bagian The Engineer juga yang membuat teknologi ini, jadi yang membuat chaos ini, yang akhirnya membuat Superman versi muda ini turun tangan. Akhirnya gue harus turun tangan nih dengan kemampuan gue. Jadi kita akan melihat bagaimana usaha dia untuk mengalahkan kekeosan yang di belakangnya nih guys. Termasuk juga ada easter egg menarik terkait dengan warna di belakang ini, karena dominan dengan warna merah muda, tapi di bagian atasnya itu kayak ada topping-toppingnya gitu, kayak ada warna kehijau-hijauannya. Nah, kalau mau ngomongin warna hijau, tentu saja di DC kan lekat banget dengan Green Lantern. Kita tahu sendiri bahwa Green Lantern akan hadir di film pertama dari Superman James Gunn ini, yang dimana hadir sosok Guy Gardner yang akan menjadi Green Lantern pertama di Project James Gunn. Jadi jelas kalau kita lihat dari kebiruan ini, mungkin Green Lantern juga sedang bertarung dalam menangkal apa yang akan terjadi di Metropolis ini guys, sebelum mungkin Superman ikut campur untuk ngebantu. Jadi menarik banget untuk melihat, karena ada banyak sekali karakter-karakter yang akan hadir di film pertama Superman. Jadi gue agak takut jangan-jangan nanti beberapa karakter nggak kebagian, atau ada gagal fokus, malah Superman-nya redup gitu. Gue takut karena banyak banget karakter-karakter menarik yang dihadirkan di film Superman yang pertama. Mungkin ya kayak Green Lantern, The Engineer, dan sebagainya itu kayak cuman sekilas lah, sekedar kayak pendukung aja. Moga-moga Superman versi David Corenswet ini tetap menjadi bintang utamanya gitu, nggak hilang gitu. Jadi, tapi sekali lagi gue benar-benar percayakan proyek ini kepada James Gunn. Gue optimis banget, bukan yang melebay-lebaykan, karena
Ini era baru dari DC, dipegang oleh James Gunn yang udah ngerti pasarnya superhero itu gimana gitu ya. Ngerti alurnya gimana gitu. Peter Safran juga mendukung dengan sangat baik. DC, Warner Bros juga mendukung dengan sangat baik. Jadi gue optimis dengan project dari Superman ini sejauh ini guys. So kalau ada informasi dan juga update menarik nanti kita bakal bahas lagi ke kalian semuanya guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan daily update kita hari ini. Mungkin hari ini hanya ini saja bisa kita update. Next besok dan juga beberapa hari selanjutnya kita bakal banyak menumpuk beberapa update-update yang sedikit ketinggalan nih guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen materi ataupun superhero kalian dibahas, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah dan kita akan riset lagi untuk kita sampaikan ke kalian di hari-hari berikutnya. Kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.